Halo SIC. Iya. Wah, Tuhan memberkati saat-saat terutama pada waktu kita bersama-sama ya memuliakan memuji Tuhan. Hadirat Tuhan turun atas kita. Amin. amin. Itu janji firman. Dan karena janji firman Tuhan, maka kita mempercayainya. Sebab itu yang lemah, yang letih lesu, mari bangkit bangun Amin. untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu ya. Saudara yang kasih, saya ingin menyampaikan dikit firman Tuhan. Yesaya 40 ayat 29. Ayatnya berbunyi demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada tiada berdaya. Amin. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Yes. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih, jadi ada kekuatan baru yang Tuhan berikan Amin. kepada orang-orang percaya, para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gembala, Yes. pengerja. Sebab kita mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Memang dalam penyertaan, pengiringan kepada Tuhan dalam pelayanan, banyak tantangan, ya. Jadi banyak suka dukanya. Tapi senantiasa kalau kita memandang kepada janji Tuhan, maka dukanya sudah hilang. Ya, diganti sukacita, Yes. pengharapan yang baru kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, Yesaya 40 ayat 29 berkata, Ia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, ini pentingnya di situ memang. Orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Nah, kenapa? Di sini dikatakan Tuhan memberi kekuatan, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Tapi kenapa orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung? Saudara yang kasih, ini menunjukkan bahwa orang-orang muda ini tidak semuanya mengandalkan Tuhan. Ya, tidak semuanya mengandalkan Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, sebab itu biarlah dalam hal ini kita memperhatikan firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya, walaupun orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ini bagi yang tidak menantikan Tuhan, Hmm. tidak berharap kepada Tuhan. Walaupun dia masih muda, walaupun dia gagah perkasa, tapi tidak dengan demikian ukurannya. Ukurannya adalah orang-orang yang eh, mengandalkan Tuhan, bukan orang yang mengandalkan kemampuan sendiri. Ya. Jadi orang-orang yang menantikan Tuhan itu artinya orang-orang yang berharap kepada pertolongan Tuhan. Bukan karena kita khotbah, bukan karena kita pandai, bukan karena kita hebat. Ya. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kehebatan Tuhan itu akan terpancar. Saudara yang kasih, waktu biar dalam segala perkara, dalam pelayanan, dalam mempersiapkan khotbah, biarlah mengandalkan Tuhan ini senantiasa menjadi patokan kita. Ya. Ya. Bukan karena kemampuan, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan yang luar biasa. Khususnya buat gembala, buat pengerja,
ya, yang menyampaikan firman Tuhan. Seringkali kita mendapat tantangan. Apa yang kita ucapkan seringkali seolah bertentangan dengan keadaan. Tetapi ingatlah bahwa kekuatan yang daripada Tuhan itu tidak mengecewakan. Amin. Amin. Saya percaya Amin. semua itu bisa mengalami eh, sampai stres katanya. Ya, gembala yang stres, pengerja yang stres menghadapi jemaat. Tetapi orang yang harap Tuhan, dia menjadi seperti orang yang menantikan Tuhan, ya, yang berharap Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi mendapat kekuatan baru. Mereka tuh seumpama Raja Wali. Nah, di sini sampai diumpamakan sebagai seekor Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka tidak lari, tidak berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Inilah kekuatan yang Tuhan beri. Jadi sebagai gembala, ya, bukan juga pengerja-pengerja, pelayan-pelayan Tuhan, seringkali mendapat tantangan. Ya, jadi pengerja Tuhan itu tidak selalu manis. Ya. Tapi dalam kenyataan ini, kita ini mendapatkan kemampuan dari Tuhan. Amin. Waduh, kalau kita lihat negatifnya memang baik gembala, pugam, maupun pengerja-pengerja, banyak terjadi sampai dikatakan stres. Saudara pernah menemuin gembala yang stres? Pasti pernah. Tapi kekuatan kita mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Oh, haleluya. Demikian juga jemaat mendapatkan kekuatan baru dalam mengiring Tuhan. Tantangan bukan hanya dari dalam, tapi juga dari luar. Ya, bagaimana keadaan kita itu juga seringkali dapat serangan, ya, sehingga menjadi lemah, menjadi letih lesu. Jemaat kadang-kadang mungkin berpikir, wes minggu depan aku tak presek. Jadi ibadahnya pray absen. Oh, haleluya. Tuhan memberikan kekuatan. Ini yang penting kita hayati. Tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Seharusnya begitu. Tapi Amin. kenapa orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan terlena-terlena jatuh tersandung? Ini adalah orang-orang yang tidak menantikan Tuhan. Sebab dalam ayat selanjutnya dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yes. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi di sini mengiring melayani Tuhan, seringkali juga pelayan-pelayan mendapat kopi pahit. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kekuatan baru. Amin. Roh Kudus memberi kekuatan baru kepada kita. Sehingga kita tidak artinya bertahan tuh karena posisi kita sebagai gembala, sebagai pengerja. Tapi kita bertahan terus karena kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ini seringkali orang tidak mengerti, kira mempertahankan jabatannya, ya, mempertahankan gembala sidang, pengerja, itu punya harapan yang macam-macam. Tapi harapan kita adalah satu,
bahwa kita ingin setia kepada Tuhan sampai akhir apa? Hayat. Akhir hayat kita. Amin. Puji Tuhan, sebelum hayat itu menjemput kita, biarlah kita senantiasa giat dalam melayani Tuhan. Dan kita percaya melayani Tuhan itu tidak sia-sia. Tuhan akan menyediakan pahala yang luar biasa. Dan terutama karena kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi jiwa-jiwa. Dan inilah motivasi kita hamba-hamba Tuhan. Urusan nanti bonus dari Tuhan itu haknya Tuhan. Ya. Tapi kita percaya kita tidak akan sia-sia. Amin. Jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Mari kita bangkit bagi yang letih lesu, yang rasanya kok begini-begini saja. Tapi justru kita ingin memperbaiki dari dalam. Bukan berkata begini-begini saja. Kita melihat ukuran kepada orang luar. Ya, tapi kita melihat diri kita sendiri. Sudahkah kita bangkit? Sudahkah kita bangun? Sudahkah kita melepaskan tidur yang lelap kita? Dan mari, ini yang harus kita lakukan. Dan biarlah kita boleh tetap bersemangat dalam Amin. melayani Tuhan. Ya, bersemangat memperhatikan jemaat, sahabat-sahabat kita seiman. Sehingga demikian kita tidak hanya berharap kepada gembala, bu gembala, pengerja, tapi kita juga harus bangkit melayani Tuhan dalam bidang yang kita terima dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah jemaat SIG tetap maju. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita bersyukur. Menurut saya Tuhan betul-betul bicara buat kita semuanya. Mungkin ada di antara kita yang sedang lemah, betul Papa, Mama, Om Yan. Tuhan berbicara melalui hambanya. Saya tidak tahu siapa di antara saudara, para pelayan Tuhan, jemaat, bahkan kami berdua di alam bawah sadar kami mulai ada rasa lelah. Ya, tetapi ini adalah suara kenabian seorang hamba Tuhan yang sudah memiliki perjalanan panjang dengan Tuhan, Om Yan dan Tante, dalam pengurapan Roh Kudus. Bersyukur ayat ini, nasihat firman Tuhan juga mengingatkan kami berdua, karena berkali-kali disebut gembala juga. Penting sekali kita semua diingatkan. Masih ada waktu sedikit, Bapak Ibu, terima kasih Papa, Mama juga sudah hadir dan mendampingi kami dalam pujian penyembahan dan juga menyampaikan firman Tuhan. Saya menambahkan sedikit teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang di YouTube juga. Pasal 40 ini kalau Anda baca perikopnya, bagian kedua, keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Judul perikop ini adalah memberikan penjelasan, dan ini dibuat oleh para penafsir, ya khususnya penafsir dari Lembaga Alkitab Indonesia, untuk memberikan kita penjelasan supaya ketika kita membaca ayat-ayat di dalam pasal 40 khususnya dan rangkaian pasal dari 40 sampai dengan 66, di situ kita bisa lebih menghayati. Ini adalah suasana kebatinan yang sangat dalam, sehingga Tuhan harus bicara lagi kepada bangsa Israel. Sebab rupanya ada kelelahan menanti-nantikan Tuhan di pembuangan. Tuhan pernah berjanji akan dipulihkan bangsa ini, tetapi mereka menanti-nantikan Tuhan sampai seperti yang tadi Om Yan katakan, lelah. Ya, seperti orang-orang muda yang kelelahan, seperti teruna-teruna yang tidak lagi menjadi segar, tetapi sebaliknya mereka menjadi tersandung. Rupanya kalau kita perhatikan ayat 27, Bapak Ibu sekalian,
Saya bacakan ayat 27 ya. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperlihatkan Allah. Ini mereka betul-betul dalam kondisi sangat kecewa dengan Tuhan lah, kira-kira begitu bahasa sederhananya. Karena mereka di pembuangan. Kok nggak segera selesai ya Tuhan persoalan ini? Nggak segera selesai ya Tuhan. Kami ada di negeri orang yang membuat merasa terpuruk. Itu kira-kira apa yang tadi uraian yang tadi Om Yan sampaikan dengan latar belakang yang sedikit saya tambahkan. Ada kalanya Anda pelayan Tuhan yang sudah setia, rasanya kok Tuhan pelayananku kok nggak berdampak ya rasanya. Kayak saya baru saja beberapa hari yang lalu bicara dengan Ibu Gembala ya tentang firman Tuhan, pengajaran yang saya sampaikan kepada jemaat berpuluh-puluh tahun. Rasanya untuk orang-orang tertentu pengajaran firman yang saya sampaikan ini nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, nggak ngefek terhadap pertumbuhan rohani mereka. Saya sempat bilang kepada Ibu Gembala. Tetapi terima kasih sekali lagi Papa, Mama, Om Yan juga secara khusus. Saya percaya seorang hamba Tuhan diurapi pasti ketika berbicara dengan hikmat dan juga dengan urapan Roh Kudus. Dan kalimat-kalimat itu untuk kita semuanya. Biar kita jangan seperti Israel yang menuduh Tuhan seolah-olah tidak bela kita, meninggalkan kita, tidak perhitungkan kita, tidak pedulikan kita, sampai bilang hakku tidak diperlihatkan, Allahku tidak diperhatikan, hidupku tersembunyi, jauh, Tuhan tidak peduli. Oh, dijauhkan daripada hati kita sikap seperti itu. Sekalipun mungkin rasanya pelayanan ini berat. Ya, mayoritas yang hadir di sini adalah pelayan-pelayan Tuhan, pengurus gereja. Jangan kita lalai melakukan tanggung jawab kita. Sekalipun tanggung jawab kita itu tidak ringan. Tapi tadi Om Yan berkata mengandalkan Tuhan. Kalau tidak mengandalkan Tuhan, ya kita akan menjadi orang-orang muda yang lelah dan lesu. Teruna-teruna yang tersandung seperti itu nanti kita. Tetapi ayat paradoksnya 31, orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Menanti-nantikan Tuhan di sini Bapak Ibu sekalian, itu juga bisa berarti berharap kepada Tuhan. Ya, menanti-nantikan Tuhan itu dalam bahasa Ibrani berkata juga bergantung penuh kepada Tuhan. Ini janji yang luar biasa loh. Ya. Jadi para pelayan Tuhan termasuk kami gembala jangan harap manusia menghibur kita, menguatkan kita, membela kita, memberi yang manis buat kita. Nanti kita akhirnya harapnya sama manusia, bukan harap sama Tuhan. Terima kasih, saya menambahkan sedikit. Biarlah semua yang kita dengar itu jadi benih. Dan benih itu bekerja, kata Tuhan, tidak ada yang tahu. Tetapi benih itu akan bekerja berproses di hati nurani yang bersih, jiwa yang responsif terhadap karya Roh Kudus, maka benih yang baru saja ditaburkan oleh hambanya, saya percaya akan tumbuh menjadi pohon yang besar dan berbuah lebat. Terpujilah Tuhan. Saya akan berdoa buat kita semuanya sebelum mengakhiri ibadah mesbah doa pagi. Sungguh patut kita bersyukur untuk firman Tuhan dari hati yang dalam. Saya bersyukur Om Yan yang sudah masuk usia jalan 85 ya Papa ya. 85 ya. Dan hambanya ini tidak tahu banyak tentang pelayanan kita di GB Shalom. Ya, apalagi menceritakan secara khusus. Tidak, beliau sudah berjalan dalam perjalanan iman yang cukup panjang dengan berbagai pergumulan. Dan kami hanya bisa membawa dalam doa pergumulan dalam pelayanan kita. Ya, saya mengkonfirmasi mungkin tadi Ko Michael ketika berdoa untuk GB Shalom terhenti sebentar. Hati yang dalam itu merasakan pergumulan mungkin. Ini jawaban firman Tuhan menguatkan kita semua. Ya, puji Tuhan. Mari.